Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Jumrotun Solihatun dari SD Negeri Duku Tengah 01, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya bersama kepala sekolah saya, Bapak Selamat SPD SD. Di sini saya akan melakukan wawancara. Baik, Bapak, monggo silakan diperkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri Duku Tengah 01, Kecamatan Margasari. Oke, baik Bapak, seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya Pak, untuk memenuhi tugas saya demonstrasi kontekstual, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang selama ini pernah Bapak lakukan sebagai kepala sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap semangat. Oke, siap. Alhamdulillah nih Pak. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Yang selama ini sudah saya terapkan atau menghadapi masalah terkait dilematik etika atau rujukan moral, yang pasti saya mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Jadi fakta-fakta di lapangan sebenarnya apa yang terjadi. Fakta-fakta tersebut kemudian dilanjutkan dengan menganalisis fakta-fakta yang saya dapatkan. Kemudian setelah itu investigasi permasalahan, penelusuran atau penyelidikan terhadap masalah-masalah. Selanjutnya setelah dilaksanakan penyelidikan, dibuatkanlah suatu keputusan. Setelah keputusan itu terjadi, dilanjutkan dengan refleksi apa yang sudah kita laksanakan. Kemudian Oke, baik, berarti pertama adalah mencari fakta-fakta, kemudian identifikasi masalah, kemudian mengambil keputusan, setelah itu baru dilakukan refleksi, begitu ya Pak? Betul sekali. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini agak sulit nih ya, karena sama-sama mempunyai dua kasus, mempunyai sama-sama nilai kebajikan. Ya. Nah, dalam mengambil keputusan yang mana permasalahan tersebut mengandung unsur-unsur kebajikan, yang saya lakukan ya yang pasti pengumpulan data-data dari kedua kasus tersebut, dari kedua kepentingan tersebut. Kemudian setelah data terkumpul, saya melakukan pertimbangan dari masing-masing keputusan, dan tentunya dalam mengambil keputusan sebisa mungkin saya tetap melibatkan personal atau dewan guru di instansi kita ini. Setelah itu
mengadakan evaluasi bersama, kemudian melakukan refleksi bersama. Saya kira itu. Jadi harus evaluasi bersama dengan rekan sejawat, kemudian Iya. refleksi bersama juga ya Pak. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk prosedur yang saya lakukan, saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian identifikasi masalah. Setelah melakukan identifikasi masalah, dilanjutkan untuk mencari solusi. Iya. Jadi identifikasi masalah, kemudian dicari solusi begitu ya Iya, Pak? betul. Oke, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau menurut saya ada di proses identifikasi. Identifikasi itulah momen kita dapat menemukan fakta-fakta yang sesungguhnya. Makanya penting sekali melakukan identifikasi sebelum mengambil keputusan. Berarti identifikasi itu faktor yang sangat penting ya Pak? Oh iya, betul. Faktor yang sangat utama sebelum mengambil keputusan, begitu ya Pak ya? Betul. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau tantangan yang paling utama dalam mengambil keputusan menurut saya adalah bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang benar-benar adil. Iya, jadi harus adil untuk semua pihak begitu ya Iya, Pak? betul. Oke, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Tergantung. Jadi tergantung permasalahan yang saya hadapi. Tergantung juga pada ukuran berat dan ringannya suatu masalah. Karena setiap masalah kan ada ukurannya. Ya. Kalau kategorinya ringan bisa dilakukan saat itu juga. Tapi untuk masalah yang ukurannya lebih berat atau kategori berat lah, susah itu, ini harus dilakukan identifikasi yang membutuhkan durasi waktu ya. Jadi karena membutuhkan durasi waktu tertentu, maka tidak bisa diselesaikan waktu itu. Jadi membutuhkan waktu. Berarti di sini melihat berat ringannya suatu masalah ya. Iya, betul. Kalau ringan bisa langsung diselesaikan, tapi kalau berat berarti itu tahap-tahap atau Iya. waktu-waktu tertentu ya Pak ya. Betul. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pasti dalam mengambil keputusan dilematik etika itu tidak semata-mata mempertimbangkan benar versi saya, tetapi saya harus mempertimbangkan benar versi teman-teman. Jadi saya kadang melibatkan rekan-rekan yang ada di sekolah atau rekan sejawat ya, rekan sejawat dalam masalah tertentu. Saya melibatkan rekan-rekan sejawat yang lebih profesional dari saya ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah diselesaikan secara intern. Namun saya merasa belum puas sehingga kita melibatkan
teman sejawat. Oh, begitu ya Pak. Jadi perlu kolaborasi dengan teman sejawat. Iya, betul. Kemudian dengan orang yang lebih profesional ketika Betul. kita ragu terhadap masalah yang sudah kita pecahkan, begitu Iya, ya Pak. betul. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Saya belajar dari berbagai pengalaman sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali atau terulang. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata. Jadi satu kejadian dengan teori yang sama nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau teori kan berbeda dengan praktek di lapangan. Betul. Jadi kejadian yang sudah terjadi usahakan tidak terjadi lagi, begitu ya Pak Iya, ya? betul betul. Dengan berbagai pengetahuan Bapak yang telah dilakukan, begitu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Siti Jumratun Solihatun dari SD Negeri Duku Tengah 01, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya ditemani oleh Ibu Yeti, Kepala Sekolah SD Negeri Kaligayam 01. Kepada Bu Yeti, monggo untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yeti, SPDSD, Kepala SD Negeri Kaligayam 01, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Akan dimintai tolong untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Jumratun selaku CGP Angkatan 11. Monggo Ibu. Oke, matur nuwun Bu, sebelumnya seperti janji kita kemarin bahwa hari ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kaligayam 01 untuk memenuhi tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Sebagai kepala sekolah, Ibu Yeti tentunya pernah mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan etika ya Bu ya, dilema etika maupun bujukan moral. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Untuk misalkan ada kasus tentang dilema etika, saya mengidentifikasi dengan mengklarifikasi para pelaku dan para korban, mungkin bisa jadi dari dua pihak saya pertemukan, kemudian klarifikasi apa penyebab permasalahannya. Setelah itu kemudian mengambil keputusan untuk membuat ketenangan dari dua belah pihak itu dengan berpusat pada nilai-nilai norma yang lebih baik untuk keduanya, tentunya supaya tidak terjadi lagi konflik-konflik yang dapat memperkeruh suasana. Oh, begitu ya Bu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk yang sama-sama mengandung kebajikan, masalahnya ya kami mengambil keputusan di mana di antara kedua itu ya, kemudian kita pilih keputusan yang lebih banyak menghasilkan kebermanfaatan daripada kerugiannya, Mbak. Berarti lebih mengedepankan manfaatnya ya Bu ya. Oke,
Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Prosedurnya yaitu seperti tadi, pertama mengumpulkan kedua belah pihak, ya. Yang kedua, mengklarifikasi apa penyebabnya. Kemudian yang ketiga, menentukan keputusan mungkin bersama dewan guru yang lain, bersama wali murid atau bersama siswa juga, untuk menentukan keputusan di mana keputusan tersebut lebih banyak bermanfaatnya daripada kerugiannya. Berarti saya lebih mementingkan untuk banyak banyak manfaat, mengurangi resiko, begitu Mbak Jun. Oke. Untuk selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif dalam kasus dilema etika yaitu tadi Mbak Jun, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sedikit efek sampingannya, kemudian lebih banyak manfaatnya, begitu Mbak. Oke. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, dalam sebuah keputusan pastilah ada tantangannya ya Mbak Jun. Tantangannya diantaranya yaitu misalkan dalam pengambilan keputusan tentu ada satu pihak yang mungkin dirugikan ya Mbak Jun. Maka untuk mengurangi resikonya diadakanlah rapat bersama antara dua belah pihak, kemudian dewan guru, pihak sekolah ya, warga sekolah, mungkin juga bisa murid, dan diambillah keputusan yang terbaik dari masukan-masukan personalia atau warga sekolah yang lain, Mbak. Berarti masukan ini merupakan kepentingan penting ya, Bu? Iya. Hal yang penting dalam mengambil keputusan. Iya. Oke, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Apabila permasalahannya itu ya besar, mungkin melibatkan atau korbannya itu banyak ya Mbak Jun, itu prosedurnya tentu saja tidak saya tangani sendiri. Saya harus berkolaborasi mungkin dengan seluruh warga sekolah, dengan wali murid, komite, siswa, ataupun dengan instansi terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sehingga nanti keputusan masalah akan ditetapkan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Berarti ada kolaborasi ya Bu ya, antara guru, kemudian wali murid, kemudian komite ya Bu ya, atau mungkin pihak terkait. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu saja yang namanya manusia hidup ya, seperti kepala sekolah kan tidak mungkin menyelesaikan segala macam masalah sendiri, tidak mungkin kan Mbak. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah, sehingga tentu saja saya berkolaborasi baik dengan warga sekolah seperti wali murid, komite sekolah, siswa, atau bahkan tokoh masyarakat, dan bila perlu juga dengan pihak instansi yang terkait atau stakeholder Mbak Jun.
Untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat kita petik yang pertama yaitu satu, jangan mengambil keputusan langsung begitu saja tanpa memikirkan etika-etika yang akan terjadi selanjutnya. Yang kedua, haruslah selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang dapat meningkatkan tercapainya prosedur penyelesaian masalah sehingga masalah yang akan ditangani dapat diputuskan keputusan terbaik dari kedua belah pihak. Jadi ada dua maju. Yang pertama tadi tidak berjalan sendiri ya, harus memikirkan sebab akibatnya di kemudian hari. Yang kedua berkolaborasi. Oke, matur nuwun Ibu atas wawancaranya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Amin. Sekian Bu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.